Halo Mas Son. Selamat siang. Siang. Oke. Nanti Jumat jangan lupa ya kita mau ulangan jembatan Weston. Oke. Mau diulang tak? Boleh. Kalau gitu semua konsentrasi, jangan ada yang mencuri perhatianku gitu ya. Kita masuk di channelnya kita di mana? Liniswan Overtega. Cakep, memang Amazon paling cakep. Ya, oke ya. Sekarang ini misalnya nih ya, ada rangkaian seperti ini nih. Ini ibu tambahin ya. Kemudian ini disambungkan, ayo ngelek lagi ke jembatan Westonnya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, udah cukup lah gini. Set. Nah, ingat di sini masih ada lagi satu ya. Oke, jadi ini kita kasih nama R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, cuma 10 nih. Nah, banyak ya. Oh, cukup. Ya, oke. Sekarang R1-nya mau berapa ohm? 1 ohm. Berapa? 2. Ini berapa? 2 ohm. Oke, ini. 1. Ini. 1. Ini 4 ohm. Mau yang milih angka ya, jangan marah sama saya loh ya. Ini berapa? 7. 2 ohm. Yang ini? 2. Tidak bisa, kalau sama ini tidak boleh. 3, oke. Ya, oke, 3 ohm. Ini 10 ohm. Ini 5 ohm. Voltasenya mau berapa? 10. Nah, 10 volt. Oke ya. Nanti angkanya berantakan, terserah kamu ya. Aku nggak mau ngerjain. Oke, sekarang yang perlu kamu waspadai itu adalah di R4, R5 sama R6. Kita mau cari penggantinya R4, R5 dan R6. Ya, jadi di sini adalah R A, ini R B, ini R C. Oke ya. Nah, sekarang RA, RB, RC ini mengganti R4, R5 dan R6. Oke, RA diapit oleh siapa? 45. Berarti R4 kali R5 kita bagi dengan R4. Wih, cakep sekali. Cocok. Yuk toh. Lalu RB. B diapit oleh siapa? 46. Berarti R4. Oke, pembaginya. Oke, RC. R5 kali R6 dibagi R4 tambah R5 tambah R6. Jadi sekarang R4 hilang. Ini hilang, ya kan? Ini juga hilang kan? Oh, ada yang ikut hilang tadi. Ya, yang ini nggak hilang nih. Ini nggak hilang ya. Nah, terus ini ngapain mengganggu di situ? Ya, ini nggak hilang ya. Nah, sekarang berarti antara RB dengan R berapa ini? 7 ya. Jadi apa ini? Seri kan? Berarti ini adalah RS1. Maka RS1 sama dengan apa? RB ditambah dengan R7 ya. Kemudian berikutnya lagi. Antara RC dengan R8. Jadi R berapa? RS2. Maka RS2 sama dengan apa? RC ditambah dengan R8. Kemudian berikutnya lagi, ini kita harus sederhanakan nih.
jadi apa? RP1 ya. Berarti RP1 sama dengan R2 dikali R3 dibagi R2 ditambah R3. Selanjutnya untuk ini lagi keseluruhan tadi loh. Berarti ini adalah RP2. RP2 penggantinya RS1 dan RS2. Maka RP2 sama dengan RS1 kali RS2 dibagi dengan RS1 ditambah RS2. Semuanya udah aman ya? Sudah aman berarti ini tinggal di sini adalah R1. Kemudian ini apa? RP1, lalu ada RA, RA dulu. Kemudian ada RP2, lalu ada R9 sama R10. Ini adalah R1. Berarti langsung cari R total tuh. R total berarti sama dengan R1 tambah RP1 ditambah dengan RA tambah RP2 ditambah dengan R9 tambah R10. Nah, setelah dapat ini maka kamu perlu cari I total. I total berarti sama dengan apa? V dibagi dengan R total. Nah, setelah cari V dibagi dengan R total, misalnya kalian diminta mencari di sini adalah I2, kemudian di sini adalah I3, lalu di sini adalah I8, kemudian di sini adalah I7, yang ke sini berarti adalah I1, lalu ini adalah I9, kemudian di sini adalah I10. Nah, yang langsung bisa dicari itu adalah I1, I9, dan I10. Sama dengan apa? Kan ini. Ini ke sini kan masuk I total nih semua nih. Ya kan? Ini adalah I total nih. Berarti I1, I9, I10 sama dengan I total. Oke, berarti I1 sama dengan I9 sama dengan I10 sama dengan I total. Nah, untuk cari I1 dan I2, sebutlah cabang ini adalah cabang AB. Nah, berarti di sini ada titik A, lalu di sini ada titik B kan? Nah, kalau begitu untuk cari I2 dengan I3, maka kita perlu cari VAB. Ya, perlu cari VAB. Kita cari VAB-nya di belakang aja. VAB berarti sama dengan apa? I total dikalikan RP berapa tadi? Yang di sini? RP1. Maka kita kalikan dengan RP1. Nah, selanjutnya untuk cari I2 berarti sama dengan VAB dibagi dengan R2. Cari I3 berarti sama dengan VAB dibagi dengan R3. Nah, untuk cari I7 dengan I8, kita perlu cari ini. Kamu sebut aja di sini adalah cabangnya, kamu kasih nama E, di sini adalah E gitu ya. Berarti kita perlu cari VDE itu. VDE. Berarti sama dengan apa? I total dikalikan dengan RP2. Setelah dapat itu, maka I7 itu akan sama dengan VDE per apa? Yang mengalir ini kan RS1 kan? Di RS1 ini kan seri ini. Berarti dibagi dengan RS1. Ini per RS1. Lalu I8 terletak di cabang DE. Berarti ini VDE kita bagi dengan ini rangkaian seri RS2. Oke. Berarti ini kita bagi dengan RS2. Ya, seperti itu. Ibu tidak akan meminta kalian untuk mencari di R berapa nih? 4 dengan 5 sama 6 enggak ya. Jadi seperti itulah bayangannya. Nah, nanti tinggal kamu hitung sendiri, ini kan sudah ada angka-angka nih, kamu sendiri yang bikin angkanya, jadi silahkan dikerjakan nanti untuk ya supaya besok hari Jumat pulangan kamu bisa mengerjakan semuanya. Oke? Amin ya, amin ya. Sekarang adalah materi bab 3. Bab 3 tentang kemagnetan. Ya, kemagnetan. Nah, di kemagnetan kita akan berbicara tentang kalau ada sebuah kawat di
lurus dialiri arus. Ada ini, ya, dialiri arus. Maka jika di sekitar kawat berarus ini diletakkan magnet-magnet jarum, ya, ini percobaannya Ørsted ini ya, Ørsted. Hans Christian Ørsted kalau ibu nggak salah ingat namanya, ya. Ørsted punya percobaan. Ditempatkanlah magnet-magnet jarum di sekitar kawat yang berarus listrik. Ternyata yang tadinya magnet jarum itu menunjukkan kutub apa dengan kutub apa? Utara dan selatan. Kalau kalian lihat kompas, kutub utara kompas akan menunjuk ke arah utara. Kutub selatan kompas akan menunjuk ke arah selatan. Kenapa bisa begitu coba? Ada yang tahu nggak? Ada magnet bumi. Magnet buminya gimana? Di kutub utara ada magnet bumi apa? Selatan. Di kutub selatan ada magnet bumi utara. Kenapa itu kutub utara magnet menunjukkan ke utara? Karena di kutub utara itu ada kutub selatan magnet bumi. Yang tarik-menarik itu yang sejenis atau berlawanan jenis? Ingat baik-baik, berlawanan jenis yang tarik-menarik. Jadi kalau sejenis, tolak-menolak gitu ya. Hati-hati kalau kamu pergi kemana? Yang kelihatannya bodinya cantik sekali itu ternyata di mana itu? Di Thailand, ya. Iya, ya, hati-hati ya kamu lihat, cantiknya baru nanti sudah. Lupakan itu. Sekarang ke sini. Yang ingat perlu kamu ingat aja, berlawanan jenis tarik menarik, sejenis tolak ingat itu ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sini, jadi misalnya ada titik di sini, anggaplah titik A, kemudian ada titik P gitu ya. Kemana arah induksi magnetnya? Nah, ada yang tahu kemana arahnya? Ayo. Oke, sekarang ini gimana ini menghilangkan ini? Mana ini? Terus close. Oke, good. Ya. Sekarang ambil bolpen. Semuanya ambil bolpen. Pegang di tangan kiri. Lalu tangan kanannya kamu rentangkan seperti ini. Ini membentuk sudut 90 derajat, bukan gini loh ya. Gini. Ya, oke. Jadi ibu jari ini namanya kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan kita gunakan pertama itu untuk menentukan arah garis-garis gaya magnet di sekitar kawat di sekitar kawat berarus ya. Jadi ini ibu jari itu menunjukkan arah arus. Jadi kita lambangkan dengan ujung bolpenmu kemana itu berarti arah arusnya gitu ya. Di tangan kiri ya. Ini kita pakai tangan kanan. Oke? Ini menunjukkan arah apa? I, ya. Lalu 4 jarimu itu menikam kemana? Tapi jangan tikam temanmu loh ya. Loh jangan. Ya, ini menunjukkan arah induksi magnetnya, ya. Jadi kalau menjauhi kita ke depan ke sini, anggaplah di depan itu ada kertas yang besar sekali gitu ya. Berarti ini masuk ke bidang kertas, ya. Arus naik masuk ke bidang kertas. Arus naik kalau begini posisinya menikam diri sendiri itu berarti keluar bidang kertas. Ingat ya, ini masuk keluar ya. Sekarang perhatikan ini. Ini ada kawat berarus. Kalau kita mau menggambarkan titik-titik, kita gambarkan di gambar gitu di papan atau dimanapun. Itu yang bisa dengan mudah kita gambarkan itu titik-titik ada di sebelah mana? Kiri, depan, kanan, belakang. Kiri dan kanan, depan dan belakang itu susah untuk digambar ya. Kecuali kalau dimensinya adalah dimensi 3. Ini kan kita pakai dimensi 2. Jadi kanan dengan kiri saja. Nah, sekarang ibu jari ini menunjukkan arah arus. Jadi induksi magnetnya itu ditunjukkan oleh 4 jarimu itu tikamannya itu arahnya kemana gitu ya. Nah, berarti sekarang kalau arus naik titik di sebelah kanan ngikut loh ya. Itu 2 laki-laki yang gagah perkasa ngikut. Bolpenmu mana? Jangan melamun. Iya, ngikut. Arah arus naik berarti ujung bolpenmu ke atas. Ya, arus naik. Titik di kanan berarti masuk atau keluar? Masuk bidang kertas. Saya di sebelah kiri keluar bidang kertas. Ikut. Jangan tidak ikut. Ya. Lah iya makanya itu kamu udah ngikutin aja kamu udah menyer gitu loh ya.
Nah, sekarang ini arus naik kalau titiknya ada di sebelah kanan kawat berarti ini masuk. Kalau titiknya ada di sebelah kiri, muter ke kiri. Berarti ini arahnya kemana? Keluar. Arus naik titik di kiri, arah induksinya adalah keluar bidang kertas. Sekarang kita puter. Set. Turun. Sekarang arusnya turun. Berarti ibu jari mau ikut turun. Ya, yang digambarkan kan titiknya kan kiri dan kanan saja kan. Nah, untuk yang kiri, ini berarti ini ngikut bolpennya nih ya. Ini arus turun, berarti B di kiri masuk bidang kertas, di kanan keluar bidang kertas. Jadi hafalin ya. Kalau arus naik, titik di kanan kawat, B-nya masuk. Di kiri keluar. Kalau arus turun ya, berarti titik di kiri masuk bidang kertas, di kanan keluar bidang kertas. Ya, sekarang arusnya ke kiri. Kalau kawatnya sejajar seperti ini, menunjuk ke arah timur barat, maka titik yang bisa digambarkan di dimensi 2, titik di mana? Atas dan bawah. Sekarang ibu jarimu berarti ke sini. Rel, ikut ke kiri. Direntangkan gini, Rel. Ya, membentuk sudut 90 derajat antara B dengan I itu 90. Nah, ini ke kiri, berarti di atas apa? Masuk atau keluar? Masuk. Di bawah? Keluar. Jadi kalau ke kanan arusnya seperti ini, pakai tangan kanan, ini dipegang tangan kiri, Ivana cantikku, sayangku, cintaku. Ya. Jangan mengubah kaidahnya ya. Nanti si Lawrence sama Orset bangkit dari kubur gitu loh. Cari mana itu Ivana gitu. Ya, oke. Ya, arus ke kanan berarti titik di bawah masuk di atas keluar. Ya, oke ya, ulang ya. Kalau arus naik, titik di kanan, kiri, arus turun, kiri masuk, kanan keluar. Arus ke kiri, atas masuk, bawah keluar. Arus ke kanan, bawah masuk, atas keluar. Good job. Oke, sekarang kita akan menggambarkan di dimensi 2-nya. Ya, yang perlu kamu ketahui bahwa untuk menggambarkan yang masuk itu kemana, yang keluar itu kemana, ya perhatikan sudut ruangan tuh. Sudut ruangan itu ada berapa sumbu? Di sudut titik sudut bawah berapa? Ada berapa sumbu? Yang tegak lurus, yang saling tegak lurus? 2. Masa 2? Di sudut ruangan loh ya. Ada berapa? Tegak lurus. Yang saling tegak lurus masa ada 2. Coba siku-sikunya ada berapa itu? Di sudut sana. Ada berapa? Yang siku-siku? Masa 1? Masa 2? Loh, di sudut ruangan loh ya. Ini loh, di sudut ini. Mana sudutnya? Ya 3 no. Ya tuh. Ini. Ya ke sana, ke sini, ke sini. Loh, 3. Saling tegak lurus loh. Di sudut ruangan loh ya, yang ke atas, ke kanan, sama menuju kamu itu loh. 3 toh? Iya. Ya. Gimana sih? Ya, oke. Nanti kamu hitung lah ya. Oke ya, jadi di sudut ruangan ingat ya. Ada sumbu yang ke sana. Kemudian berikutnya lagi adalah ini. Ada yang naik kan? Di sudut ruangan. Kemudian berikutnya ada yang menikam kita gitu ya. Kita pakai warna hijau aja ada. Ini. Ya. Nah, ini semuanya saling tegak lurus nih. Salah. Loh, gimana tuh langsung. Ini kenapa enggak hilang ini? Ya ngambek ya. Ya udahlah ditutupin aja. Hijau lagi ya. Oke. Nah, yang ini itu adalah sumbu X positif. Kalau yang ke atas biasanya apa? Y positif. Nah, yang ini itu kita sebut sumbu Z, dimensi 3 ya.
Kita ini anggap Z positif. Jadi, kalau misalnya arahnya itu ke kiri, ini berarti sumbu apa? X negatif. Kemudian kalau ke bawah, ini berarti adalah Y negatif. Kemudian kalau menembus ke sana, berarti ini adalah Z negatif. Nah, sekarang kalau digambarkan yang ini, itu kira-kira yang masuk dan yang keluar itu yang mana? Ini kan ke kanan, naik ke atas. Berarti yang mana? Ya, Z positif dan Z negatif kan? Jadi Z negatif ini masuk bidang kertas, ini berarti keluar bidang kertas. Ya, jadi kalau B masuk bidang kertas itu arahnya ini. Ya, kalau B keluar bidang kertas berarti arahnya ini. Oke? Jelas? Jelas atau jelas? Ingat ya, B masuk arahnya ke sana, B keluar ini ke sini. Itu kesepakatan di antara kita. Rahasia loh ya, jangan bilang-bilang sama orang. Oke, sekarang di titik P nih ya. Titik P. Arah arusnya naik. P ada di kanan atau di kiri? Kanan. Kanan. Kalau di kanan arus naik masuk atau keluar? Masuk. Berarti B-nya arahnya ke sini. Ya, ini berarti B di titik P. Kemudian titik A. Ada di sebelah kanan atau kiri arus naik? Kiri. Kalau di sebelah kiri masuk atau keluar? Keluar. Berarti B di titik A. Ini adalah BA. Oke? Udah ya? Jelas atau jelas? Nah, Ibu hapus lagi nih. Nah, sekarang kalau misalnya arusnya turun nih. Arus turun. Nah, lalu ada titik P di sini, kemudian ada titik Q di sini. Arus turun. P masuk, Q keluar. Oke. Ya, berarti tahu nih. Yuk, kemudian kalau ada arusnya naik ke kiri ini ya. Arus ke kiri. Kemudian ada titik P di sini, lalu ada titik Q di sini. P masuk, Q keluar. Yang masih bingung nanti tanya sama yang udah ngerti. Ya, lalu berikutnya lagi kalau arusnya arahnya ke kanan. Loh, mana Mi? Oke. Ada titik P, lalu ada titik Q di sini. Q masuk, P keluar. Q masuk, P keluar. Good. Q keluar. Ya, seperti ini. P keluar, Q masuk ya. Nah, itu untuk menentukan arah B-nya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, sekarang misalnya nih, berikutnya. Ada dua kawat yang berarus. Ya, satunya arusnya naik, kemudian yang satunya arusnya turun. Gak pakai warna lain deh. Ya, sebutlah di sini adalah I2. Kemudian yang di sini adalah I1. Ada berapa titik bisa digambarkan? Ada 3 titik. Oke, titik di mana? Ini ya. Sebutlah titik P, kemudian ini titik Q, lalu ini di titik R boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan melukis B1 di titik P, Q, dan R. Di Q dan R arus naik, titik Q dan R ada posisinya di kanan atau kiri kawat pertama? Yo, siapa itu sampingnya? Ya, kamu. Yo. Apa pertanyaanku? Nah, ya kamu mencuri perhatianku. Apa yang kamu lihat di situ? Hah? Kamu merhatiin apa? Lah ya, itu bisa dibuka nanti enggak? Kamu buka itu, kamu bisa memahami apa yang ibu bicarakan? Dan enggak, kamu merasa nggak perlu, kasihan papa mamamu. Ya kalau nggak mau memperhatikan, boleh di luar. Supaya tidak mencuri waktunya ibu, gitu loh ya. Udah berulang kali. Oke, bagaimana? Posisinya ada di mana? Kanan. Kalau di kanan harus naik, B-nya masuk atau keluar? Masuk. Oke, berarti apa? Dong, ibu tanya tadi kalau posisi di kanan harus naik, B-nya keluar atau masuk? Masuk toh, ya.
Oke. Jadi ini berarti adalah B1, ini B1 tapi di R ya. Kemudian titik P, posisinya terhadap I1 di kanan atau kiri? Kiri. Kalau di kiri arus naik, keluar atau masuk? Keluar. Berarti ini adalah B di titik P. Sekarang terhadap I2. Arus turun, R ada di kanan atau di kiri? Di kanan. Kalau arus turun titik di kanan, masuk atau keluar? Keluar. Jadi ini adalah B2. Lalu di titik Q, posisinya dan P ada di sebelah kanan atau kiri? Kiri terhadap I2. I-nya turun. Kalau di kiri masuk atau keluar? Masuk. Berarti ini arahnya ke sini. Masuk ya. Berarti ini adalah B2, ini ada B2. Sekarang kita mau mencari nih B di titik P. Tadi Z positif itu yang keluar atau yang masuk? Keluar. Kalau masuk Z negatif. Kalau gitu B di P ini positif negatifnya. Untuknya ini. B1 nih. B1 ya. Nanti tunggu. Iya, positif sebentar. Bukan ini bukan BP, ini B1 di P gitu ya. Nah, ini berarti positif. Yang ini berarti negatif. Maka B di titik P sama dengan yang positif ditulis duluan. Berarti B1 dikurang dengan B2. Kemudian B di titik Q, dua-duanya masuk. Kalau masuk itu negatif positif? Negatif, berarti kamu boleh tulis minus. Ini karena searah, berarti B1 ditambah dengan B2. Lalu B di R. Yang mana yang positif, mana negatif? B1 negatif, B2 positif. Jadi B di R sama dengan B2 dikurangi dengan B1. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang nanti tugasmu arus pertama naik, arus kedua turun. Tadi udah naik turun ya? Oh iya, berarti naik-naik. Jangan turun lagi lah, tinggal nyalin. Ya, jadi ini titiknya tetap. Titik P, titik Q, titik R. Nomor 1 ya. Yang berikutnya berarti I1, I2 aja tetap ya. Yang ini I1, ini I2. Kemudian berikutnya adalah turun dengan naik. Loh, kira-kira bisa jadi berapa garis? P, Q, R. Masa 6? Berikutnya apa? Turun. Turun. Ya kan? Turun-turun, berarti sini ada lagi titik P, titik Q, titik R. Ya, ini I1, I2, I1, I2. Udah, cuma ini ada 4 kemungkinan saja. Itu 2. Nanti kalau 3, bisa berapa lagi ya? Ya, nanti ini kalian hanya diminta melukiskan lalu menuliskan rumusnya. B di P sama dengan apa, B di Q sama dengan apa, B di R sama dengan apa. Ya ini 1 2 3 kan gampang sekali. Ya, gampang sekali. Jadi hafalin aja, kalau arus naik titik di kanan masuk, titik di kiri keluar ya. Kalau arus turun ya tinggal lawannya aja gitu. Oke? Ya. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana rumusan untuk menghitungnya? Menghitung B di titik P di lagi-lagi error nih jaringan. Oke, kita kembali lagi nih. Gak bisa. Ya. Nah, sekarang menentukannya ya, menentukannya. Bagaimana cara menentukannya? Untuk menentukan besar induksi magnet di kawat lurus. Ini ada kawat lurus. Di sini adalah I, lalu ini ada titik P di sini, di mana titik P ini berjarak, jaraknya kita nggak pakai R, tetapi kita pakai A, ya.
Berarti ini adalah A di P. Lalu misalnya ada titik Q di sini. Ya, ada titik Q di sini berarti jaraknya yang ini adalah AK. A di Q. A di Q. Ya, A di Q. Nah, menentukan besarnya induksi magnet itu dilambangkan dengan B, di mana B itu untuk di sekitar kawat lurus ya, yang titiknya terletak pada jarak A dari kawat lurus berarus, itu dirumuskan sama dengan μ0 dikalikan I dibagi dengan 2 pi dikalikan dengan A. Pi-nya di sini adalah pi 3,14 loh ya. Nah, A-nya ini adalah jarak titik dari kawat berarus. I ini adalah besarnya arus, di mana nilai daripada μ0 itu sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 itu dalam Weber per ampere meter. Itu satuan daripada μ0 ya. 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sekarang kita mau cari satuan daripada B dulu. Ya, satuan dari B. B rumusnya tadi μ0 I. Satuannya μ0 apa? Weber per ampere meter. Lalu satuan dari kuat arus? Kuat arus apa? Satuannya apa? Ampere. Oke. Kemudian satuan dari 2 pi nggak ada ya? Pi kan tetapan nggak ada. Satuan A jarak. Jarak titik terhadap kawat berarus. Berarti apa? Meter. Nah sekarang apa yang bisa hilang? Satuannya apa yang bisa hilang? Ampere. Oke, ampere dicoret. Sehingga meter masa coret, ini Weber per meter lagi, berarti jadi apa? Weber per meter persegi. Nah, selanjutnya Weber per meter persegi itu disebut dengan Tesla. Tesla, ya Tesla, disingkat huruf T besar, Tesla. Oke, ya, Tesla. Oke, nah sekarang kita masuk di hitung-hitungan nih ya, masuk di hitung-hitungan. Ada kawat lurus berarus, misalnya I-nya sama dengan berapa ampere? 1 ampere. 1, senang sekali dengan angka 1. 2. Oke, 2 ampere ya. Nah, sebuah titik P misalnya berjarak berapa senti? 5 senti, oke. Ya enggak apa-apa. Nah, tentukanlah B di titik P. Besar dan arahnya kemana. Nah, kita ingat, berarti diketahuinya I sama dengan berapa ampere? Lalu A-nya sama dengan berapa? 5 cm, berarti 5 kali 10 pangkat berapa? Minus 2, ya. Minus 2. 10 pangkat min 2 meter. Lalu μ0 berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, setelah itu kita mencari B-nya. B rumusnya tadi apa? μ0 I per 2 pi A. Nah, berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7. Ingat, kalau sudah menulis angka, maka satuan tidak bisa ditinggal. Ya, kali berapa ampere? 2 ampere. Lalu dibagi dengan A-nya berapa? 2 pi kali 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Apa yang bisa dicoret? Ini dicoret. Sama dengan berapa? 2. 2 kali 2? 4. 4 dibagi 5. 4 per 5. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat minus 5. Satuannya adalah Weber per meter persegi. 4 per 5 bisa dibuat desimal? 0,8 kali 10 pangkat minus 5, satuannya Weber per meter persegi jadi apa? Tesla. Hanya saja penulisan dalam notasi ilmiah ini menyalahi aturan. Ya, aturannya pada penulisan notasi ilmiah itu angka di depan koma itu harus ada angka satuan. Berarti ini harus kita ubah jadi 8,0 maka kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Ini penulisan yang benar secara notasi ilmiah. Gampang ya? Gampang sekali. Ya, sekarang lagi. Sekarang, kalau misalnya ada
arus, ada arus, ada arus. Waduh, waduh. Ini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Ini I1, I2, I3. I1-nya berapa ampere? 4. Ini berapa? 2. Ini berapa? 6. Oke. Jarak antar keduanya misalnya jadi 10 cm. Ini ke sini mau berapa senti? 5. Enggak persis setengah lah. 4 cm. Ya, yang ini 5 cm. Kemudian ini ke sini mau berapa senti? 10 atau 8? 20 ya. Ini masa ini 10, ini 20. 8 lah. Kenapa? Ini 3 cm. Lah jangan 2. Masa 2? Lah ini ke sini 8, enggak cocok lah. Ya, ini 4. Nah, oke. 1. Ya, jadi masih ada 1 jam toh? Iya. Nah, sekarang nanti kalian menentukan B di A, B di P, B di C, B di D. Ya, supaya kalian nggak kerja terlalu banyak, kamu berhitung dari nomor 1, ikut absen aja. Ini tuh udah Sleeping Beauty tuh. Dede enaknya mimpi ketemu siapa? Ya. Berarti nomor absen 1 kerja di A, nomor absen 2 B, nomor absen 3 C, nomor absen 4 D. Kembali lagi ke A, B, C, D. Berarti kelipatan 4 ya. Ya, oke. Sesuai dengan nomor absen ya. Ya. Jadi absen 1 berarti B di A. Absen 2 B di B. Absen 3 berarti B di C. Absen 4 B di D dan seterusnya berulang kembali. A, B, C, D ya. 1, 2. Berarti absen 5 kembali ke A lagi ya dan seterusnya. Oke? Atau masing-masing mau kerja semuanya? Ya, sudah. Ini baru kawat lurus berarus. Sekarang kawatnya adalah kawat melingkar berarus. Ya. Kawat melingkar berarus. Titiknya pusat. B di pusat. Jadi ini kawat melingkar full berarus. Ini sebetulnya ini ke sini ya, tersambung. Nah, untuk kawat melingkar berarus B di pusat. Pusatnya. Nah, ini kalau arusnya ke sini berarti ini kan ini. Titik P ada di atas atau di bawah? Arus ke kanan. Berarti arus ke kanan B-nya kemana nih? Masuk atau keluar? Masuk. Masuk. Oke. Maka arah B-nya masuk. Ini adalah B di titik P. Mencari B di titik P itu tetap di rumusnya. Mu 0I dibagi tidak pakai pi. 2A. Ya. Dibagi dengan 2A. Seperti itu ya. Nah, selebihnya lagi nanti kita akan masuk ke dalam induksi magnet di solenoida dan di toroida. Ya, sekarang coba buka buku cetak. Cari apa? A itu adalah jari-jari. Jari-jarinya ya, jari-jari. Ya. Nanti A-nya itu jari-jari bukan pakai R lagi ya. Jadi ini ke sini itu A. Nah, ini A. A-nya adalah A jari-jari.
Nah, kemudian nanti ada lagi yang namanya toroida dan solenoida. Solenoida itu adalah kumparan. Ya, jadi ini berarus ke sini. Ya. Nah, panjangnya kumparan itu adalah L. Ini L. Nah, untuk yang di solenoida itu ada yang di pusat dan ada yang di ujung. Berarti ini B di P, kemudian di sini adalah di U, ujung. Nah, besarnya B di ujung itu sama dengan 1/2 B di pusat. Ya. Nah, untuk B di pusat pada solenoida itu sama dengan mu 0 IN dibagi dengan L. L itu adalah panjang daripada solenoida. Mu 0 IN per L. Jadi kalau di ujung berarti setengah dari B di pusat, maka sama dengan mu 0 IN dibagi dengan 2L. Ya, karena kan setengahnya. N itu adalah banyaknya lilitan. N itu banyaknya lilitan. Lalu yang terakhir itu ada toroida. Ini solenoida. Lalu berikutnya adalah toroida. Nah, toroida itu adalah kumparan solenoida yang dibentuk menjadi lingkaran. Gitu. Jadi dibentuk menjadi lingkaran. Tunggu Ibu pakai garis bantu dulu nih. Ya, seperti ini. Kemudian Ibu akan bikin toroidanya. Jadi gini. Ya, ini gambarannya ya, gambarnya. Oke, ya. Jadi ya. Ini diberi arus, ini diberi arus. Nah, A-nya itu sama saja dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi 2. Ya, jadi ini kan ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar kan. Jadi ini adalah R1, ini adalah R2. A-nya sama dengan R1 ditambah dengan R2 dibagi dengan 2. Nah, B di pusat toroida, di P sini ya. B di pusat toroida itu sama dengan mu 0 IN per 2 IA. Mudah-mudahan Ibu tidak salah ingat itu. Ya. Oke. Ya, ini tugas yang pertama ya. Ayo coba dicari B-nya. B di P, B di Q, B di R. Ini kan cari arahnya. Hanya besar dan arahnya. Jadi rumusnya aja nanti tambah atau kurang gitu. Digambarin arahnya. Yo, I1, I2-nya, I1 yang kiri pakai warna beda ya, kalau boleh ya. Ini 1, I2, I1, yo, I2. Ini ada merah nih. Boleh pinjam. I1, I2. Belajar tahu. Ya, cuman yang perlu kamu ingat untuk arah masuk dan keluar. Nah, ini kan sumbu X, sumbu Y, ya kan? Z-nya kan yang ini. Lalu, ini ke sana nih. Yang kita pakai itu adalah sumbu Z-nya. Yang sumbu X dan Y-nya ya biarin aja gitu. Ya, jadi yang ini sumbu Z positif, ini adalah sumbu Z negatif. B yang masuk ini ke sana. Ini berarti masuk untuk B-nya. Kemudian yang di sini B-nya berarti keluar. Itu Ci. Ya. Jadi yang keluar positif, yang masuk negatif ya. Oke. Saya udah digambar semua? Udah digambar semua belum?